Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang peranan SDM dan pendidikan dalam pembangunan. Yang terhormat, Bapak Hasbahudin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Adapun anggota kelompok 4 yang pertama adalah Rahmatul Umrah sebagai ketua, yang kedua Musfira, Cahyani, Teresya, dan Nur Aziza. Pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Pendidikan sebagai investasi pembangunan adalah proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut, peranan pendidikan sangat strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan, karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efektif terhadap pembangunan berekonomi. Mengenai sumber daya manusia sebagai input pembangunan ekonomi, mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi untuk menciptakan sejumlah terapan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfira dengan NIM H022111. Di sini saya akan membahas mengenai teori human capital. Dalam teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, kondisi kerja lebih baik dan dapat diperoleh. Yang kedua, produksi dapat diefisienkan. Yang ketiga, kesejahteraan dapat diperoleh dengan pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya, sang tinggi, dan mampu bekerja sama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Pendidikan akan memajukan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia emas di tahun 2045. Pemerintah sangat berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki attitude, skill, pengetahuan, dan berkarakter. Melalui lembaga pendidikan dan program pendidikan 9 tahun, hal ini diharapkan dapat mendorong negara Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian yang lebih baik. Dalam rangka membangun ekonomi, tingkat pendidikan perlu dikembangkan. Sebab, yang pertama, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi, akan memungkinkan masyarakat akan lebih rasional dalam pemikiran dan bertindak di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dengan mempelajari perkembangan pengetahuan teknis melalui pendidikan, masyarakat akan dapat memimpin dan menjalankan roda perusahaan modern beserta kegiatannya.
Dan yang ketiga, dengan memperoleh pendidikan yang baik akan menjadi stimulus dalam menciptakan pembaruan bidang ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Selain itu, hakikat pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Sumber daya manusia merupakan aset yang perlu dikembangkan, yaitu dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hakikatnya, seorang manusia tidak hanya diperhatikan dalam keahliannya, sebagaimana yang dipahami secara universal selama ini, tetapi ada hal yang lebih penting diperhatikan, yaitu moral, etika, serta religiusnya sumber daya manusia yang bermutu adalah yang mempunyai dan menguasai iptek dan imtak yang tinggi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu pendidikan dalam pembangunan. Telah diuraikan bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Yang ketiga, upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk sosial dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus-menerus dan berjalan secara cepat. Manusia dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya. Dengan perkataan lain, manusia akan menjadi pelajar seumur hidup. Untuk itu, sekolah berperan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi pelajar seumur hidup yang mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Modijono, dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan tahun 1986 mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di dalam masyarakat diperlukan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakses informasi yang cepat. Yang kedua, kognitif yang terampil dan tinggi. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dengan menggunakan strategi. Yang keempat, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, melakukan evaluasi belajar secara mandiri. Yang keenam, motivasi belajar. Yang ketujuh adalah memahami diri selanjutnya. Yang pertama, landasan hukum pendidikan di Indonesia. Secara umum, pembangunan adalah proses perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik yang direncanakan sebelumnya secara matang. Pendidikan merupakan proses mewujudkan suasana pembelajaran dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, meliputi aspek spiritual dan kepribadian. Landasan hukum pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Di Indonesia merupakan seperangkat konsep perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden dan peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan nasional yang telah diamandemen mengamatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. C. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. D. Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani dengan NIM H0221318. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya mengenai tujuan pembangunan pendidikan. Ada beberapa tujuan pembangunan pendidikan. Yang pertama itu dapat meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Kedua, dapat meningkatkan pengetahuan iptek. Yang ketiga, dapat meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetik. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas jasmani. Yang kelima, dapat meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan secara adil bagi seluruh warga, demokratis, tidak diskriminatif, tidak membedakan status sosial ekonomi, gender, ras, dan intelektual. Yang keenam, dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun secara efektif, efisien, bermutu sebagai dasar pengembangan manusia yang berkualitas. Yang ketujuh, dapat menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara secara signifikan. 8. Dapat memperluas jaringan pendidikan non-formal bagi seluruh warga baik laki-laki dan perempuan atau yang tidak pernah sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan buta aksara, serta penduduk yang ingin meningkatkan keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan yang relevan. Yang kesembilan, dapat meningkatkan dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing profesional, bermutu, terampil, dan cakap sehingga dapat membantu menghadapi tantangan dan perubahan. Ke-10, dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pelayanan minimal serta meningkatkan kualifikasi minimum serta sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ke-11 itu dapat meningkatkan pendidikan yang relevan sesuai kebutuhan pembangunan melalui hasil penelitian pengembangan penciptaan iptek oleh perguruan tinggi dan penerapannya pada masyarakat. Yang ke-12 itu adalah dapat menata sistem pengelolaan pendidikan lebih efisien, produktif dalam tata kelola yang akuntabel. Ke-13 itu ada bisa meningkatkan bidang layanan manajemen berbasis sekolah lebih efektif dan efisien, juga peran masyarakat dalam membangun pendidikan, serta otonomi dan desentralisasi pendidikan. Yang ke-14 itu adalah mempercepat pemberantasan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mewujudkan Depdiknas bersih dan wibawa. Itulah tadi tujuan dari pembangunan pendidikan. Itulah tadi materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.